Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Nurmana dari kelompok 8 akan mempresentasikan salah satu aliran dalam filsafat, yakni pragmatisme. Yang pertama adalah pengertian pragmatisme. Secara etimologis, pragmatisme berasal dari kata pragma yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti fakta, benda, materi, sesuatu yang dibuat, kegiatan atau tindakan, pekerjaan atau menyangkut akibat, serta isme yang berarti aliran atau paham. Pragmatisme merupakan sebuah paham atau ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pragmatisme menganggap bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah faedah atau manfaat. Jadi dapat ditarik benang merah bahwa pragmatisme adalah paham yang menganggap bahwa teori dinyatakan benar jika telah berhasil dipraktekkan. Yang selanjutnya adalah kekuatan pragmatisme atau sisi positif dari pragmatisme, yakni 1. Pragmatisme membawa kemajuan-kemajuan yang pesat baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi. Yang kedua, pragmatisme mendorong untuk berpikir liberal, bebas, dan menyaksikan segala yang ada. Pragmatisme telah mampu mendorong dan memberi semangat seseorang untuk melakukan penelitian-penelitian demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, yakni pragmatisme tidak mudah percaya pada kepercayaan yang mapan. Suatu kepercayaan dapat diterima apabila terbukti kebenarannya lewat pembuktian yang praktis, sehingga pragmatisme tidak mengakui adanya sesuatu yang sakral dan mitos. Selanjutnya adalah kelemahan atau sisi negatif dari pragmatisme, yakni 1. Pragmatisme sangat mendewakan kemampuan akal dalam upaya mencapai kebutuhan hidup, sehingga sikap ini merujuk pada sikap ateisme. Yang kedua, pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialistis. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan materialistiknya, manusia mengejar dengan berbagai caranya, tidak memedulikan bahwa dirinya merupakan anggota dari masyarakat sosialnya. Dengan demikian, masyarakat pragmatisme menderita penyakit humanisme. Kemudian, latar belakang lahirnya pragmatisme. Pragmatisme merupakan salah satu aliran pemikiran di antara banyak aliran yang lahir dalam pemikiran filsafat modern kontemporer. Pragmatisme ini dirintis oleh 3 tokoh, yaitu Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. Masing-masing tokoh tersebut mengembangkan pragmatisme secara khas, bahkan satu sama lain tidak mau disamakan. Berikut latar belakang munculnya pragmatisme, yaitu 1. Munculnya teori evolusionisme Darwin. Pragmatisme merupakan salah satu aliran yang mengambil inspirasi dari teori evolusionisme Darwin. Pragmatisme memperluas pemikiran Darwin ini antara lain tentang struggle of existence atau perjuangan untuk mempertahankan keberadaan diri, survival of the fittest yang paling dapat beradaptasi, yang mampu bertahan dan adaptasi. Yang kedua adalah keinginan untuk menguji filsafat secara ilmiah. Peirce sebagai pelopor pragmatisme tertarik untuk membuat filsafat dapat diuji secara ilmiah dan eksperimental. Usaha Peirce ini bertujuan untuk menegaskan atau memperjelas suatu teori normatif melalui investigasi objektif seperti yang dilakukan dalam ilmu pengetahuan. Latar belakang adanya pragmatisme yang ketiga adalah adanya pengaruh sosiologis. Pragmatisme merupakan kristalisasi keyakinan bangsa Amerika. Kristalisasi keyakinan inilah yang kemudian dijabarkan dalam banyak bidang kehidupan seperti penerapan ilmu pengetahuan menjadi teknologi, keputusan-keputusan politik dalam negeri, dan juga hubungan politik dengan negara-negara lain. Selanjutnya adalah pemikiran John Dewey dalam pragmatisme. John Dewey merupakan satu dari beberapa tokoh filsafat pragmatis selain Charles S. Peirce pada tahun 1839 sampai 1934, William James tahun 1842 sampai 1910, dan George Herbert Mead tahun 1863 sampai 1931.
Melalui pragmatisme yang lebih dikenal dengan istilah eksperimental atau instrumentalis, Dewey mengajak para filosof untuk menciptakan masyarakat yang progresif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tidak sekedar memikirkan saja, John Dewey lebih suka menanamkan cara penggambaran pragmatisme dengan memakai istilah instrumentalisme untuk memberi tekanan pada hubungan antara ajarannya dengan teori biologi tentang evolusi. Selanjutnya adalah konsep hidup menurut pragmatisme. John Dewey mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk rasional atau makhluk berpikir. Bahkan, menurutnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah aktivitas otak manusia. Dengan akal, manusia senantiasa dinamis dan progresif. Dewey menentang teori yang mengatakan bahwa karakter manusia itu statis dan tidak berkembang. Menurut pandangan demikian, merupakan teori atau doktrin yang bersifat mengekang dan pesimistik. Dengan demikian, hakikat manusia menurut John Dewey adalah sebagai makhluk yang mempunyai kekuatan dan pola serta watak, pikir, rasa, dan semangat atau kemauan serta nafsu dan insting. Hal ini didasari oleh kebebasan manusia yang bagi John Dewey termanifestasi dalam dirinya sendiri. Manusia adalah pribadi-pribadi yang mampu melaksanakan nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Pengembangan kodrat manusia tersebut dilakukan dan terjadi keharusan dari pendidikan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.